Jika kasihmu hanya untuk hamba yang suci. Menurut Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial kan, kita berusaha untuk mencegah gitu. Misalnya ya jangan sampai kemudian ketika ada satu kelompok paham atau ajaran yang kemudian oleh satu kelompok yang lain dianggap sesat, dianggap menyimpang, itu kemudian dihakimi, disakiti, mendapatkan tindakan kekerasan dan seterusnya gitu. Dan itu tugas Kementerian Agama. Ya, makanya kemudian ya sebagai pelayan publik, sebagai ASN Kementerian Agama, kita nggak bisa bersikap berpihak gitu ya, berpihak. Misalnya ketika menangani konflik, misalnya ya antara Muslim mayoritas dengan minoritas, misalnya dengan Ahmadi atau dengan Syi'i misalnya, ya kita nggak kemudian berpihak pada Muslim mayoritas misalnya, atau berpihak juga pada minoritas. Walaupun dia di bagian misalnya dari Muslim mayoritas ya, itu kita harus berposisi netral. Jadi tugas kami melindungi semua warga negara dan menjamin bahwa semua warga negara itu terpenuhi hak-hak konstitusionalnya gitu. Oke. Ini jangan-jangan juga belum banyak orang yang tahu bahwa Kementerian Agama juga ngurusin kayak gitu. Kan ada kesan Kementerian Agama cuma ngurusin agama saja, dan itu juga spesifik Islam saja misalnya. Sehingga misalnya nentuin awal akhir Ramadan misalnya. Tapi ternyata juga ngurusi konflik, dan itu divisimu ya, bagianmu ya. Ya, secara khusus ya sebenarnya ya kami karena ada di Direktorat Jenderal Bimas Islam, itu secara khusus ya kita menangani konflik internal di antara kelompok-kelompok paham ajaran kelompok atau aliran Islam gitu ya. Intern ya? Ya, kenapa itu kemudian harus diantisipasi, dicegah, dimitigasi? Karena pada gilirannya itu ketika tidak dilakukan pencegahan dan upaya mitigasi, itu korbannya ya mengkhawatirkan itu. Kayak misalnya kita masih punya PR besar. Kita masih punya 2 kasus IDP. IDP itu internally displaced persons atau displaced people. Jadi pengungsi di negeri sendiri. Bayangin ya, Indonesia ini negeri yang sangat luas, luas banget. Tapi ada sekelompok orang yang menjadi pengungsi di Indonesia gitu. Yang pertama itu di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu konflik itu Syiah itu. Akibat konflik disebut akibat konflik Syiah di Sampang, Madura. Sehingga mereka, dia dari Sampang kemudian dia migran. Ketika terjadi konflik besar itu di Sampang, mereka pertama kali itu diungsikan ke stadion. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kemudian diungsikan ke Rusunawa di Sidoarjo. Mereka sudah hampir sekitar 12 tahun atau 13 tahun gitu. 12 tahun. Jadi kalau ada yang waktu mengungsi itu lagi hamil, kemudian dia keluar anaknya. Ya, di sana udah ada yang lahir udah banyak generasi yang lahir di pengungsian, ada juga yang sudah meninggal di sana gitu. Ya, berarti kan umur 12 tahun atau 10 tahun dan dia lahir di Rusunawa itu. Ya. Satu lagi di Mataram. Di Mataram itu akibat konflik Ahmadi dengan Muslim mayoritas itu. Itu dari Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah itu kemudian terungsikan mereka diusir dari kampung halamannya, kemudian mereka akhirnya diungsikan dan dikumpulkan di asrama Transito Mataram. Itu lebih lama lagi, sekitar 15 atau 16 tahun gitu ya. 15-16 tahun. Dan bayangin asrama Transito itu kayak ruangan kelas gitu ya. Ruangan kelas, ada beberapa ruangan kelas gitu, kemudian dipenggal-penggal gitu ya. Menjadi bilik. Menjadi bilik-bilik. What kind of life? Bayangin, jadi ya ketika pemerintah, negara tidak mengantisipasi, tidak mencegah terjadinya konflik, ya akibatnya seperti itu, ada banyak korban. Gitu. Akan ada tambahan orang yang punya nasib kayak gitu kalau tidak dicegah. Gitu.
penyelesaian dari negara sebenarnya sudah dilakukan, tapi masih ada penolakan dari masyarakat, kira-kira gitu ya. Gitu. Masih ada penolakan. Negara ya berusaha misalnya dari PUPR ada upaya untuk menyiapkan bantuan perumahan, tapi secara khusus untuk para pengungsi di Transito di Mataram itu mereka sudah tidak punya aset lagi ya. Jadi tidak punya aset tanah. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan perumahan dari PUPR itu kan mereka punya tanah aset atas nama mereka sendiri gitu. Agunan ya. Sebagai agunan. Jadi mereka punya tanah yang hak milik mereka, sehingga kemudian nanti bisa dikasih bantuan untuk membangun rumah. Nah, yang di Transito ini ketika pindah, ya karena untuk bertahan hidup di sana, ya akhirnya mereka menjual asetnya sehingga tidak punya aset. Gitu. Awalnya mereka punya aset ketika terusir di situ, tapi untuk bertahan selama 15-16 tahun itu mungkin mereka menjual tanah. Nah, jika tanah kemudian misalnya negara bahkan bisa pernah ada yang mengungkapkan bahwa ada bisa menyiapkan tanah untuk para pengungsi dari luar negeri, dari negara yang berbeda misalnya. Kenapa kemudian kita tidak bisa menyiapkan tanah untuk warga kita sendiri gitu. Yang transito berapa banyak itu? Yang transito itu? Ya, sekitar 86 atau 89. Sedikit sebenarnya, 86 bisa di transmigrasi lokal atau apa gitu ya. Mestinya bisa gitu. Mestinya bisa. Mudah-mudahan pemerintah bisa diberi ilham pada Ramadan ini untuk bisa menyelamatkan mereka. Yang di Sampang itu, yang di Sidoarjo itu berapa banyak itu? Yang di Sampang itu sebenarnya tahun 2023 itu sudah ada yang kembali pemulangan gitu ya. Sebelumnya tahun 2022 sudah ada sekitar 14 kepala keluarga yang dipulangkan ke kampung halamannya di Sampang. Terus pada tahun 2023 itu ada pemulangan yang kedua, itu hampir semuanya, tersisa itu 5 kepala keluarga gitu atau 6. Tapi kemudian mereka baru secara formalitas itu diterima oleh masyarakatnya, bisa kembali pulang. Tapi karena belum tersedia rumahnya, akhirnya mereka sampai saat ini masih tinggal di Stadion Rusunawa di Sidoarjo. Di Rusunawa itu ya. Rusunawa Sidoarjo. Mudah-mudahan segera selesai, tapi dua cerita itu sebenarnya menunjukkan bahwa konflik nyebabin resiko atau bahaya hidup yang lebih parah ya, penderitaan yang sangat serius. Nggak kebayang lahir di tempat asing, besar di tempat asing, ya mereka menata hidup di Rusunawa gitu, dan itu kebayang bagaimana perkembangan anak-anak itu. Kalau orang tuanya menceritakan sebab keterusiran mereka misalnya, berarti kan sejak kecil mendapatkan cerita tentang kebencian orang lain, itu bisa menumbuhkan kebencian baru pada dia. Jadi konflik mari kita hindari, begitu kira-kira. Oke, terakhir saya nanya, kelihatannya mau baca puisi ya. Oke, mau nanya, jika ada kasus-kasus konflik kayak gitu, apakah bisa menghubungi Kemenag di tingkat kabupaten, wilayah, atau di pusat langsung? Di daerah ada? Bahkan kita di kecamatan tuh ada tim gitu ya, jadi kita sudah jadi sampai tingkat kecamatan di KUA itu ada tim? Ada tim, namanya tim pencegahan dini konflik sosial berdimensi keagamaan Islam gitu ya. Oh, susah sekali. Konflik pencegahan dini. Ya, tim cegah dini lah. Cegah dini konflik keberagamaan Islam. Itu di setiap KUA ada. Di Kemenagnya juga ada. Di Kemenag di tingkat kabupaten, di kecamatan ada melalui KUA, kemudian di tingkat kabupaten atau kota ada Kemenag kota kabupaten. Sampai ke tingkat pusat. Selalu di tingkat pusat juga ada. Itu dilaporkan bisa kayak gitu. Ya, misalnya sahabat-sahabat misalnya kayak PMI ya sahabat. Iya. Kalau kawan-kawan kayak PKI soalnya. Kawan untung. Sahabat kayak PMI ya, teman-teman jadi apa itu ya? Jadi susah sekali karena berbeda itu kan. Identitas ya. Identitas. Ketika misalnya melihat ada fenomena itu ada misalnya 6 orang atau 7 orang yang beribadahnya kok beda gitu kan.